harga diturunkan. Jadi diturunkan. Sampai sini ada ini mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti kalau ada mau tanya langsung aja ya. Dipotong nggak apa-apa. Baik, Pak. Baik, Pak. Lanjut, persaingan versus monopoli. Ini perusahaan kompetitif merupakan satu dari banyak perusahaan. Jadi suppliernya banyak. Suppliernya banyak. Mempunyai kurva permintaan horizontal. Permintaan horizontal. Di sini artinya apa? Ya karena ruang gerak harga itu tidak banyak, karena harga tersebut pada dasarnya ditetapkan oleh pasar, seperti itu ya, istilah kita kemarin invisible hand, maka pelaku pasar dalam pasar kompetisi, pasar kompetitif, dia adalah price taker, bukan price maker, price taker. Jadi penerima harga. Maka ada kesan seakan-akan harga itu relatif stabil. Maka seakan-akan dilambangkan sebagai harga itu bersifat horizontal. Anda beli banyak, beli dikit, ya diskon pun nggak terlalu banyak. Karena kenapa? Harga jualnya sudah segitu-gitunya. Nggak mungkin bisa mengurangi harga lebih tinggi dari sekian persen. Kecil ya, biasanya 1 digit. Dan ini nanti dibuktikan, mau beli banyak, beli dikit, harganya beda nggak? Beda, tapi perbedaannya sangat kecil sekali. Ini ilustrasinya kira-kira seperti yang digambar di bawah ini. Lanjut, pendapatan perusahaan monopoli. Nah, perusahaan monopoli itu sebenarnya hampir-hampir mirip dengan polanya ya, dengan perusahaan persaingan sempurna. Revenue didefinisikan sebagai total penjualan atau total pendapatan di mana nilainya adalah P dikali Q, artinya P adalah quantity. Maka average revenue atau pendapatan rata-rata itu adalah TR atau total revenue dibagi Q sama dengan P. Marginal review atau pendapatan marginal, jadi selisih pendapatan atas pertambahan kuantiti tertentu, itu adalah delta TR dibagi delta kuliah dulu sudah pernah jelaskan ya bagaimana maksud dari pendapatan marginal. Nah, ini ilustrasi dari pasar monopoli. Jadi misalnya price-nya adalah 11, kuantitinya ada 0, 1, 2, seterusnya, maka total revenue kira-kira seperti ini. Ini contohnya sebenarnya kurang tepat ya gitu ya. Tapi kuantitinya anggap aja dalam order 1000. Jadi kuantiti 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Istilahnya peningkatannya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, price-nya 11, 10, 9, 8, 7. Karena total revenue adalah nilainya P dikali Q. Dikali Q. Nah, nanti average revenue-nya berarti adalah nilai TR dibagi dengan Q. Jadi nilai kolom ketiga dari kiri dibagi kolom pertama. Sehingga nanti marginal revenue-nya itu adalah selisih, berarti di sini selisih perbedaan nilai dari TR dibagi TQ adalah di kolom paling kanan. Nanti kita lihat bahwasanya angka di bawah artinya pada Q yang meningkat bisa terjadi marginal revenue yang menurun. Ini berarti indikasi bahwasanya kenaikan kuantiti itu bisa berpotensi atau berisiko mengakibatkan atau berdampak pada marginal revenue-nya menurun. Di sini berarti sebaiknya perusahaan monopoli yang memasarkan produk atau menjual produk ke pasar tidak boleh menjual lebih dari kuantitinya 5 lot atau 5.000 misalnya. Karena kenapa? Gitu dia masuk ke 6, pada dasarnya omsetnya bertambah tapi marginal revenue-nya nggak ada. Jadi dia seakan-akan menjual kuantiti, menambah kuantiti penjualan, tapi selisih revenue-nya, selisih pendapatannya nggak ada. Karena kenapa? Dia jual nambah 1.000, tapi harga ke diskon misalnya 1.000. Sehingga totalnya berapa? Ya sama aja. Kuantiti yang bertambah tidak dibarengi dengan pertambahan revenue. Nah, ini sebuah
contoh ya, sehingga nanti bisa kita buat di sini sebuah analisis pendapatan marginal perusahaan monopoli selalu lebih rendah daripada harga barangnya. Nah, itu satu teori ya. Kenapa? Karena kurva permintaan selalu mengarah ke bawah. Kurva permintaan selalu mengarah ke bawah. Nah, dan di mana untuk meningkatkan jumlah penjualan, Q-nya dinaikkan, perusahaan monopoli harus menurunkan harga barangnya. Perusahaan monopoli justru harus menurunkan harga barangnya. Kira-kira kalau dipahami, kenapa itu bisa terjadi? Untuk poin kedua, ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Silakan, Mas. Agar tidak ada pesaing, Pak. Ya, betul. Betul sekali. Jadi itu dilakukan agar perusahaan yang melakukan monopoli tidak akan pernah ketemu pesaingnya. Tidak akan pernah nemu pesaing, karena kenapa? Semakin kuantitas semakin banyak, harganya sama dia diturunkan. Sehingga akhirnya apa? Orang yang mau masuk ke segmen pasar tersebut jadi mikir-mikir. Makin hari penawaran makin kira lanjut, pendapatan marginal perusahaan monopoli. Jika perusahaan monopoli meningkatkan jumlah penjualan, maka ada dua dampak atas pendapatan totalnya, jadi P dikali Q atau revenue-nya ya. Pertama, dampak output, semakin banyak output yang terjual, Q-nya semakin tinggi, artinya memang semakin banyaklah jumlah atau kuantiti yang terjual. Dampak price turun, dampak price semakin turun, makanya dalam ilustrasi ini agak ekstrim tadi ya, di tabel ini, justru marginal revenue dia mengarah kepada negatif. Mulai 0 di kuantiti 6, bahkan negatif di kuantiti 7, dan semakin besar di kuantiti 8. Maka di sini perusahaan monopoli harus mengatur kondisinya agar apa? Agar justru nanti tidak terjadi penjualan atau peningkatan kuantiti penjualan, karena bisa berisiko mengakibatkan turunnya harga. Ini contoh grafik, sorry ini bukan harga ya, tapi ini yang benar adalah kuantiti. Yang benar adalah kuantiti. Jadi harga di sumbu X dan kuantiti di sumbu Y. Marginal revenue nanti dia akan berkurang seiring dengan kuantiti yang ada. Pertanyaan adalah bagaimana ketika kita mengelola sebuah perusahaan monopoli. Jadi Anda ilustrasikan nanti Anda menjadi direktur Pertamina gitu ya, atau direktur PDAM, perusahaan daerah minor, atau misalnya Anda jadi perusahaan pemimpin perusahaan kereta api, direkturnya yang bisa nanti akan memanage bagaimana pricing yang harus kita berikan kepada pelanggan agar tidak ada pesaing yang masuk. Kalau kereta api saat ini nggak ada ya, mungkin yang ada Pertamina kali ya. Pertamina kalau di Jakarta dulu 2, tapi sekarang tinggal 1 juga PDAM-nya. Ya mungkin mirip-mirip Pertamina lah kali ya, yang sekarang sudah ada pesaingnya. Maka bagaimana konsep memaksimalkan laba? Memaksimalkan laba terjadi ketika kuantitas yang dihasilkan menunjukkan margin revenue sama dengan marginal cost. Jadi ini mirip kalau Anda ingat kemarin itu sama dengan pasar kompetisi. Jadi pertambahan revenue sama dengan pertambahan cost yang ada. Nanti di titik itu nanti biasanya laba itu akan mencapai titik maksimum. Dalam perusahaan monopoli harga melebihi biaya marginal. Biaya marginal itu apa? Berarti penambahan biaya yang muncul karena adanya penambahan kuantiti. Kenapa penambahan biaya semakin bertambah? Saya ilustrasikan seperti ini. Pertamina misalnya. Ada yang dari Sulawesi sini? Dari Sulawesi yang jauh-jauh, Sulawesi Utara, Gorontalo, atau mungkin Ambon. Ada di kelas ini yang lagi hadir. Anda bayangkan, kalaupun nggak ada, Anda bayangkan aja lah. Itu kan jarak perjalanan
Beberapa waktu yang lalu saya ke daerah ini, daerah Gorontalo itu. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Sulawesi dan makan waktu 2 jam naik pesawat. Dari Sulawesi ke Gorontalo makan waktu sekitar 1 jaman, 40 menit lah. Itu harga pertalite di sana ya sama dengan harga di Jakarta. Dengan harga di Jakarta. Berarti kos yang dibawa atau dibebankan Pertamina untuk membawa pertalite tersebut dari Jakarta ke Gorontalo semakin besar kan ya, semakin jauh semakin besar kosnya. Kira-kira kalau seperti itu, Mas Anggito, kalau Anda ditunjuk sebagai Direktur Pertamina, senangnya suruh jual pertalite jumlah dikit atau banyak? Maaf Pak, bagaimana Pak? Tidak terdengar yang terakhir-akhir Pak. Kalau Anda sebagai Direktur Pertamina, Anda lebih senang pertalite-nya disuruh jualnya dikit atau banyak di Gorontalo sana? Sedikit Pak. Kenapa kok sedikit? Berarti Anda nyiksa orang Gorontalo nanti suruh belinya. Karena biayanya transportasi ke sana besar Pak. Ya, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Perusahaan monopoli ketika menjual kuantitinya semakin banyak, dia akan menanggung kos lebih besar. Meskipun dari sisi produksi bisa jadi lebih kecil, tapi nanti dari sisi apakah penanganan transportasi, apakah nanti masalah penyimpanan segala macam, bebannya semakin besar. Sehingga nanti di sini marginal cost-nya, jadi penambahan biaya karena bertambahnya kuantiti, kan baca seperti itu namanya marginal cost. Penambahan biaya karena bertambahnya kuantiti penjualan itu nanti semakin besar. Itu nanti semakin besar. Nanti di sini maka sebenarnya ada rumusnya ya, rumus matematikanya nanti untuk menentukan berapakah kuantiti maksimumnya. Kalau nanti misalnya demand-nya tidak linear gitu ya, nanti misalnya bentuknya adalah siklus atau misalnya bentuknya adalah melengkung seperti itu. Nah, ini nanti kita harus prediksikan berapa nilainya yang harus kita bisa tetapkan yang menjadi target produksi kita, sehingga dari situ kita bisa atur agar kalaupun tidak bisa mencapai titik maksimasi laba, maka diupayakan kuantiti tidak dipasarkan di mana nanti marginal revenue-nya mengarah kepada nol atau bahkan negatif. Maka nanti perdebatan sengit di antara DPR misalnya dengan Pertamina itu, mereka sibuk menentukan tarif harga jual dengan kuantiti subsidi. Pertamina itu senangnya kalau bisa jualin subsidi itu dikit. Karena kosnya semakin besar, ya meskipun judulnya subsidi dibayar pemerintah, tapi bisa jadi mereka tetap akan menanggung biaya yang lebih besar kalau kuota subsidinya diperbesar. Kira-kira seperti itu. Ini ilustrasi di mana di sini digambarkan ketika ada selisih antara atau gap terjauh antara marginal revenue dengan marginal cost, nanti titik temunya itu nanti akan menghasilkan key di mana maksimum profit itu akan terjadi. Kalau di sini ilustrasinya adalah antara perpotongan di titik A gitu ya, titik A antara marginal revenue dengan marginal cost-nya terbentuk. Marginal revenue ngitungnya sudah ada di atas ya, dan marginal cost juga bisa kita hitung, sehingga nanti titik temu di antara keduanya itu nanti biasanya akan menghasilkan profit terbesar dalam rangkaian dua grafik yang ada. Oke, ada pertanyaan di sini? Izin bertanya Pak, Ya, untuk silakan. slide yang nomor 20 Pak, yang tadi ada grafik itu Pak. Nomor 20.
Itu tadi ada kesalahan di grafiknya pada apa ya, Pak? Harga, Mas. Jadi yang ininya yang di kolom aksisnya itu bukan harga tapi price. Quantity. Yang pada kurva Y, Pak. Yang mana? Yang ini kan? Iya. Iya, Ya, Pak. ini kan yang sumbu Y-nya, sumbu ordinalnya itu adalah harga, ada benar, price. Sedangkan sumbu X-nya atau aksisnya itu adalah bukan harga tapi quantity, Q. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mas. Ada lagi yang lain? Lanjut kalau nggak ada ya, perbandingan antara perusahaan monopoli dengan persaingan sempurna. Kalau perusahaan kompetitif, harga itu sama dengan marginal cost. Oke, sama dengan marginal revenue, sama dengan marginal cost. Ini materi kita sebelum persaingan tidak sempurna ya di sesi yang lalu. Sedangkan bagi perusahaan monopoli, harga melebihi marginal cost. Jadi P itu selalu lebih besar daripada marginal cost, di mana marginal cost itu nanti setara dengan marginal revenue, P lebih besar daripada marginal cost atau P sama lebih besar daripada marginal revenue price-nya. Ini rumus di mana laba perusahaan monopoli profit sama dengan total revenue dibagi total cost, dan masukkan pembagi Q, maka nanti akan ketemu TR dibagi Q dikurangi TC dibagi Q dikalikan sama ya. Jadi seakan-akan dikali 1, tapi satunya adalah Q dibagi Q. Nanti profit sama dengan price dikurangi average total cost dikali Q. Ini persamaan matematika, karena ini online, Anda ilustrasikan nanti ya di rumah. Biasanya kalau offline ya coba saya nanti ilustrasikan pakai hitungan penjabaran. Laba perusahaan monopoli akan menerima laba ekonomis sepanjang kurva, sepanjang harga lebih besar dibandingkan harga total rata-rata. Jadi biasanya terjadi ketika penambahan Q-nya tidak mengakibatkan yang turun itu lebih kecil daripada cost yang muncul. P yang turun tidak lebih kecil daripada cost yang turun. Nah, selagi itu terjadi, maka perusahaan monopoli akan menghasilkan. Tapi ketika kecepatan penurunan price itu lebih rendah nanti nilainya, P-nya dibandingkan dengan total biaya, kan nanti yang terjadi adalah perusahaan monopoli akan mengalami kondisi tidak ekonomis. Permintaan monopoli, marginal revenue lebih kecil daripada harga, tadi dijelaskan ya. Ilustrasi kira-kira seperti ini. Ini average, misalnya quantity output-nya, jadi quantity dijual. Ini price average revenue-nya, kira-kira nilai seperti ini. Nah, nanti total revenue-nya adalah pengali. Pengali Anda perhatikan price-nya dia semakin besar, semakin menurun. Anda pahami kuantitinya jangan dianggap 1 ya, tapi misalnya mewakili 1000 atau 1 juta seperti itu. Jadi penurunannya lompatan antara atau perbandingan penurunan harganya relatif terhadap penambahan kuantitinya. Seperti itu. Nanti dari sini bisa dihitung berapa total revenue-nya. Terus nanti coba diperhatikan aja marginal revenue. Jadi sini adalah selisih antara revenue yang didapatkan karena penambahan kuantiti yang dijual. Ini contohnya misalnya, jadi kalau kuantitinya yang dijual 0, ya nanti nilai price-nya 172, 0. Kalau 162, maka selisih antara 0 dan 1 kuantitinya dapatnya 162. Kalau 2, 152, nanti totalnya berapa? Kalau dikali 2, 304. Berapa marginal revenue? Berarti 304 dikurangi 162. Nanti yang ketiga, nilainya 142. Maka nanti berapa total revenue-nya?
Berarti 3 dikali 142, 426. Berapa marginal revenue-nya? Itu 426 dikurangi 304 dan seterusnya. Nah, nanti di sini Anda lihat ada titik di mana marginal revenue, jadi penambahan pendapatan itu terjadi kondisinya adalah lebih rendah daripada P. Di mana dia? Di angka 102. Jadi penambahan dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4, price-nya menurun dan penurunan price-nya jauh lebih tinggi dibandingkan tambahan pendapatannya 102. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaiknya bagaimana? Jadi produksi enggak? Tidak, Pak. Ya, sebaiknya dihindari kalimat itu, kondisinya. Nah, pertanyaan gini, Mas. Kalau itu terjadi, kan kita nggak pingin. Solusinya gimana? Padahal kan masyarakat butuh. Karena Anda yang jual satu-satunya. Gimana solusinya? Kalau seperti sekarang misalnya, saya nggak mau jual Pertalite, nanti seperti Mas Anggito tadi, makin banyak jual makin rugi. Udah saya nggak jual, nah, masyarakat antri. Terus solusinya gimana, Mas? Kan marah nanti orang. Ada yang bisa ngasih jawaban? Kalau seperti itu solusinya bagaimana? Masyarakat mengandalkan kita, dan mereka butuh. Semakin nambah biaya kuantiti, semakin besar kerugian kita. Solusinya adalah menaikkan harga, Pak. mungkin kalau menaikkan harga nggak bisa, Mas. Menahan penurunan harga. Kalau menaikkan mungkin jangan ya. Nanti kamu dipanggil sama DPR, nanti dimarahi. Tapi solusinya adalah memperpanjang selang atau interval kuantiti untuk mengalami penurunan harga. Bisa dipahami maksudnya? Belum bisa, Pak. Belum paham. Ya, misalnya gini, tadi kan penambahan 1, ilustrasi ini ya, lah ini misalnya. Ini kan perubahan dari 1 ke 2, 162 ke 152. Nah, caranya bagaimana biar supaya Anda memperpanjang kuantiti, memperbanyak kuantiti agar nanti marginal revenue-nya tidak lebih kecil daripada marginal price-nya atau average revenue-nya. Caranya bagaimana? Jangan cepat kali turun nih harganya. Jadi 172 yang nomor 1 jangan 162 tapi sampai 170. Yang berikutnya lagi 158. Jadi interval 4, ini kan intervalnya 10 misalnya. Dikurangi, diperkecil sehingga apa? Nanti kalau seperti itu marginal revenue-nya dia akan plus sampai mungkin angka 10. Nanti akan turun dia atau negatif di misalnya di angka ketemu nanti di angka kuantiti 20. Bisa dipahami di sini maksudnya. Jadi memperlambat penurunan harga agar tidak cepat terjadi kondisi yang seperti slide ini, di mana marginal revenue-nya lebih kecil daripada price. Ini kan rugi berarti. Nambah kuantiti tapi pendapatan tidak signifikan. Jadi solusinya jangan percepat price turun. Yang jadi masalah adalah kalau monopolinya terjadi karena monopoli monopoli karena ekonomi, faktor ekonomi. Nah, nanti di sini posisinya kalau Anda memperlambat penurunan ini, dampaknya nanti kompetitor lain masuk. Tapi kalau monopoli tersebut karena regulasi, ya Anda pintar-pintarlah negosiasi sama pemerintah, jangan lompatannya 10, tapi lompatannya 4, atau misalnya maksimum 6 gitu ya, sehingga kuantiti yang terjadi di titik 3 ke 4 nanti bisa jadi nanti terjadi di 10 ke 11. Coba ilustrasikan ini sebagai seakan-akan ini adalah juta barrel. Dari 1 juta barrel harga 162, ketika 2 juta barrel 152, 3 juta barrel 142. Nanti sehingga subsidi yang diberikan pemerintah bagi Pertamina itu masih plus bagi Pertamina sampai misalnya ke angka dari 9 juta ke 10 juta misalnya seperti itu. Dan ini kan sudah langsung
102. Bahkan di titik 9 ke 10, penambahan jumlah itu mengakibatkan kerugian. Tidak hanya lebih kecil, tapi negatif sudah 18. Nah, ini kondisi yang kritis. Kadang-kadang ini sering terjadi kalau Anda nanti bertanggung jawab terhadap sebuah produk dan Anda diamanatkan untuk memegang pasar monopoli, tapi nanti Anda susah untuk menaikkan tarif harganya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Ini saya punya pengalaman pribadi. Mudah-mudahan nanti nggak terjadi di Anda ya. Contoh ini nggak mesti monopoli sebenarnya. Jadi Anda pernah masuk mall, Mas Anggito pernah masuk mall, Mas? Pernah, Pak. Mall apa? Solo Paragon, Pak. Oh, Solo Paragon. Berarti Anda tinggal di Solo. Iya, Pak. Apa perusahaan parkirnya, Mas? Bagaimana, Pak? Perusahaan parkirnya apa? Kan itu ada parkirnya. Kalau kendaraan, nanti kan masuk ada portalnya, keluar kan bayar Iya. tuh. Iya, Pak. Pakai ini ya, pakai cashless ya, pakai e-money atau e-wallet. Biasanya tunai, Pak. Karena udah e-wallet, Mas, nggak bisa kalau mobil. Dia harus bayar dia pakai tap dia. Solo Paragon udah pakai tap kalau nggak salah. Kalau pakai mobil dia pakainya e-money. Sekarang kalau motor memang bisa pakai ini cash. Kapan terakhir masuk, Mas? Iya, sudah lama, Pak. Nah, itu dia. Ya udah besok masuk ke sana ya. Contoh misalnya gini. Perilaku monopoli bisa saja terjadi di mall, Mas. Tapi bukan persaing pedagangnya. Tapi kita menjadi pengelola parkirnya. Kan nggak mungkin dua perusahaan parkir dalam satu gedung. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Kita masuk Solo Paragon, itu pelaksananya pengelola namanya secure parking. Hurufnya S, lambang warnanya biru. Ya kan? Anda nanti kalau masuk Solo Square, sama Mas. Itu juga secure parking. Hurufnya S, warnanya biru. Itu dia monopoli. Karena kenapa? Begedung hanya mengizinkan satu perusahaan yang masuk. Nanti bisa jadi terjadi fenomena ini. Jadi ini saya mengambil modifikasi contoh, monopoli itu tidak mesti dalam skop negara atau skop pasar yang besar. Anda masuk ke satu area pengelolaan area mall gitu ya, atau apartemen. Kalau di Jakarta udah mulai banyak ya. Kalau Paragon ini kan gabung, ada apartemen, ada mallnya gitu ya, meskipun nanti area parkirnya kan beda. Nah, itu kita yang mengelola parkiran, parkir gedung istilahnya, atau parkir area, itu melakukan monopoli. Karena kenapa? Suppliernya cuma satu. Pernah nggak, Mas? Nanti kalau keluar ada portal yang nanti beda-beda. Oh, ini nanti pakai secure parking, misalnya nanti pakai is parking, pakai apalagi yang lain misalnya. Selain is parking, istana parking. Tidak, Pak, hanya. Hah? BSS, hanya. Pak. Ya, banyak. Cuma satu kan biasanya kan? Iya, Pak. Dia monopoli itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa monopoli? Karena dia yang punya lahan, Pak. Bukan. Yang punya lahan bukan secure parking, Mas. Biasanya, si secure parking atau istilahnya operator parkir, itu kontraknya dengan pemilik lahan. Manajemen properti istilahnya. Itu dia kontraknya, pemenangnya cuma satu, berarti pengelolanya satu. Karena pengelolanya satu, maka kan berlaku rumus monopoli. Betul nggak di sini? Betul, Pak. Betul, Ya, Pak. yang jadi masalah gini, Mas. Misalnya, Anda bisa harus mainlah ke Solo Paragon gitu. Bukan untuk suruh belanjanya, untuk ngamati parkir gitu ya. Tugas pengantar ilmu ekonomi suruh ngamati parkir, nggak keren banget gitu. Jadi gini, Mas, coba perhatikan. Menjelang Covid itu ada satu gebrakan baru yang dibuat oleh secure parking. Sebenarnya kalau di Jakarta udah lama ya. Jakarta udah lama. Anda perhatikan parkir di tempat mobil itu nanti kalau kita mau nyari dulu kan pelan-pelan kita lihat. Sekarang sudah mulai canggih. Kalau dia kosong lampunya hijau. Kalau udah terisi lampunya merah.
Ada pernah lihat itu? Biasanya kok di mal-mal yang bagus-bagus mewah ini sudah lama prakteknya, sudah dipakai lama. Sehingga kalau kita mau nyari area parkir mobil itu nggak usah celingak-celinguk, masuk ke gang lihat mana yang hijau itu berarti parkirannya kosong. Dan itu secara otomatis itu nanti dipublish, di display pakai Seven Sigma gitu ya, di itu masuk. Jadi nanti kita udah tahu kita harus masuk ke base parking atau basement gitu ya, atau ground atau lower ground atau level 1, 2 dan seterusnya. Kan mereka punya P1, P2 dan seterusnya. Itu pakai biaya enggak? Pakai, Pak. Pakai. Ya kan? Masih pakai. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira fasilitas dengan penambahan biaya tersebut tarif parkirnya nambah enggak? Tarif Tarifnya parkirnya nambah nambah, enggak? Pak. Tarifnya Enggak, nambah, Mas. Pak. Belum tentu. Jadi kenaikan itu kadang-kadang pihak pengelola manajemen nggak mau membebankan penambahan parkir. Jadi kontrak tarifnya tetap, investasi tambahan bagi si pengelola parkir itu menjadi risiko tukang parkir, operator parkir. Ini contoh di mana nanti cost-nya dia akan nambah. Cost-nya akan nambah. Biasanya nanti akhirnya apa? Si operator parkir nego, Pak ngasih sensor isian mobilnya jangan sekaligus lah. Tahun pertama lantai 1, tahun kedua lantai 2, tahun ketiga lantai 3. Kalau satu grup sekaligus dilakukan, maka nanti cost-nya tinggi banget. Kalau nanti dibebankan rata-rata, maka nanti semakin banyak dia mengisi atau memasangkan sensor parkir tersebut, ibarat ini ya, tabel ini, maka marginal cost-nya kan semakin tinggi. Kalau itu dibebankan rata-rata, misalnya dia punya namanya 1000 lot parkir gitu ya, 1000 lot per satu lot dia kena biaya misalnya sekitar 300.000. Nah, kalau 1000 lot 300 juta. 300.000 untuk sensor parkir itu murah. Nanti satu set ada sensornya, ada lampunya, Mas. Belum lagi nanti narik kabelnya. Belum lagi nanti countingnya, ada servernya, ribet itu. Kok Pak Roni tahu? Karena pernah saya jadi operator parkir, jadi saya tahu. Saya dulu pernah ngojek jadi operator parkir gitu ya, dan udah kalah dengan security parkir. Kita nggak bisa ngelawan security parking. Dia dominan market kalau untuk pasar parkir di Indonesia. Itu cost-nya tinggi dan itu biasanya dibebankan oleh si operator. Anda bayangkan bertambahnya satu fitur layanan, yaitu layanan deteksi parkir kosong, lot parkir kosong. Nanti ada lampunya hijau, merah, itu cost-nya tinggi, Mas. Semakin banyak kita menyediakan layanan tersebut, maka marginal cost-nya semakin tinggi. Semakin tinggi. Yang jadi masalah adalah price-nya bisa naik enggak? Ternyata manajemen bilang, ya enggak, ini fasilitas, Mas Bro. Misalnya. Ya itu kamu siapin. Wah, di titik itu kita kadang-kadang jadi berat. Bisa dipahami di sini? Ini contoh praktek pasar monopoli di mana monopolinya terjadi karena pembatasan. Terjadi kompetisi enggak? Terjadi. Bagaimana terjadinya? Ketika masa kontrak habis, maka nanti bisa saja ketika kompetisi atau rebutan ya, lelang istilahnya, lelang operator parkir. Nah, itu nanti kalau ada perusahaan parkir yang bisa menawarkan lebih murah, Anda bayangkan fasilitas yang sudah kita pasang itu harus terpaksa dicabut karena kita harus hengkang, ya, bahasa gitu ya, angkat kaki dari gedung tersebut. Karena kenapa? Kita ketika tender kalah harga. Ini yang tadi saya contohkan, monopoli itu yang harus mengontrol harga sehingga apa? Nggak akan ada orang lain bisa masuk. Fasilitas diminta bertambah, berarti kan cost meningkat. Kalau cost-nya kita naikin sama price-nya kita naikin, kompetitor kita lah masuk. Kalau price-nya nggak kita naikin, kita rugi atau minimal untungnya lama, balik modalnya lama. Nah, gimana solusinya? Ya harus pinter-pinter lah. Harus pinter-pinter mengelola perusahaan Anda tadi sehingga Anda tidak rugi. Kalau gitu pertanyaannya adalah kenapa secure parking bisa untung? Nah, ini pelajaran ini bagi saya harganya sangat mahal. Tapi kalau mau belajar boleh, tapi tidak di kelas ini ya. Nanti kita diskusi
secara personal aja. Bagaimana solusinya? Solusinya ada sebenarnya. Karena kalau solusinya nggak ada, nggak mungkin secure parking bisa besar. Solusinya ada. Kalau gitu, Pak Roni kenapa nggak lakukan? Karena kemampuannya kurang. Nah, gitu Mas. Kurang. Jadi kemampuan dari sisi skala bisa modal, bisa pasar. Tapi ini adalah pasar. Penguasaan pasarnya kurang. Sehingga akhirnya istilahnya lagu Roma Irama ya, yang kuat makin kuat, yang lemah makin nggak ada lagu dia ya, seperti salah. Itu jadi nanti dalam konteks persaingan operator parkir itu semakin banyak Anda mempunyai klien, semakin besar posisi daya saing Anda di dalam pasar perparkiran dan semakin sulit Anda dikalahkan. Bagaimana kuat harus ada orang yang memiliki modal sangat besar untuk istilahnya di awal bakar uang dulu hanya untuk mengambil posisi nomor 2. Jadi dibuat perimbangannya 60-40. Jadi 60 penguasa pasar lama, kita sebagai penantang ngambil pasar 40. Nah, di titik itu kita baru bisa berantem. Kalau cuma levelnya 10% atau apalagi di bawah 10% untuk melawan yang besar, sudah pasti dipastikan mereka kalah. Mereka kalah. Saya sudah jadi membuktikan. Jadi kalau Anda percayalah sama saya, kalau masalah parkir saya sudah buktikan dan akhirnya kami kalah gitu ya. Akhirnya kami hengkang dari situ. Oke, selain masalah parkir yang mau tanya? Jadi konteks monopoli bisa aja yang terjadi tidak meski di skala global seperti tadi pemerintahan gitu ya, atau negara, tapi bisa juga dalam konteks yang lebih mikro. Saya contohkan seperti pengelola parkir di rumah sakit, pengelola parkir di mal, pengelola parkir bahkan di perumahan ya sekarang ya, perumahan tuh. Jadi nanti orang-orang penghuninya nanti menggunakan kartu RFID nanti untuk sebagai pasnya dia keluar masuk. Dulu pernah saya usulkan di UNS waktu itu, cuman sama rektorat ditolak. Nggak usah lah keren-keren, nanti malah jadi keren banget gitu ya. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Bisa Pak, kalau misal jasa kayak yang bersih-bersih gitu, juga termasuk itu nggak Pak? Sama Mas, sama. Biasanya itu kan juga ada lelang, namanya kan cleaning service ya, jasa cleaning service. Itu nanti kan operatornya biasanya dipilih dari beberapa perusahaan yang menawarkan tender atau penawaran dan nanti diambil yang terbaik. Biasanya terbaik itu kriterianya syarat-syaratnya jelas, syarat kebersihan, standar ada SOP-nya gitu. Nah, itu nanti dicari yang paling murah. Persis Mas sama. Nah, nanti beberapa perusahaan clean service itu bahkan Mas harus beli yang namanya mesin pel, tahu ya? Mesin pel pakai tangan. Pernah lihat itu? Jadi nanti muter gitu di depan ada gagangnya, kan mahal tuh. Nah, kalau misalnya ini yang paling repot rumah sakit, Mas. Jadi kalau kita ada bisa mengelola rumah sakit, mengelola yang lain itu gampang. Kalau Anda sudah bisa mengelola rumah sakit, yang lain itu gampang. Karena rumah sakit itu paling berat persyaratannya. Standar kebersihannya tinggi, higienitasnya tinggi. Kalau hotel itu mesti ya nggak terlalu berat lah, karena kan di hotel higienitas, mohon maaf ya ini yang punya hotel, masih sekedar jargon gitu ya. Tapi kok di rumah sakit itu tegas Mas. Jadi cara membersihkan macam itu dia protapnya sangat ketat sekali. Kalau Anda ingin belajar bagaimana beratnya menghandle cleaning service, belajarlah menghandle cleaning service rumah sakit. Termasuk kontraktor Mas. Kontraktor rumah sakit itu detail banget. Anda kalau bangun sudut itu nggak boleh siku. Jadi sudut itu, Anda perhatikan coba rumah sakit. Mungkin ada yang jarang pernah iseng gitu ya. Supaya bisa dibersihkan Pak itu Pak. Hah? Supaya bisa dibersihkan itu Pak. Iya, tidak hanya itu. Jadi sudut siku itu nggak boleh ada rumah sakit di pojok-pojoknya. Kenapa? Agar nanti tidak muncul sawang gitu ya. Mudah dibersihkan, tidak terbentuk debu-debu yang terjebak di sudut tadi. Jadi bangunnya susah Mas, apalagi nanti bersihkannya. Itu mirip juga dengan parkir. Nah, nanti ketika kita kontrak perusahaan yang mau kita layani, apakah hotel atau rumah sakit tadi mensyaratkan
Misalnya tidak hanya alat pengepel yang pakai tangan pakai mesin di tangan tadi, tapi juga dia minta pakai mobil. Jadi mobil pel itu yang dia jalan bisa pakai baterai ya. Membersihkan lantai 1, 2, 3 dan seterusnya biar supaya cepat. Karena mereka mensyaratkan ngepel itu per 15 menit sekali. Atau nggak boleh ada kotoran, langsung harus sigap. Nanti itu biasanya ada attendance-nya ya, atau ada operator nanti yang jaga di setiap lantai itu berapa orang. Berarti kan Anda harus meng-hire orang kan ya? Betul nggak? Nah, adanya tambahan COVID. Nah, coba Anda bayangkan, gara-gara COVID. Maka yang awalnya toilet itu dibersihkan sekali dalam satu shift 8 jam itu misalnya hanya 4 kali, gara-gara COVID bisa 14 kali, Mas. Tapi kontrak nggak boleh naik. Yang kedua, kalau nggak COVID, mana ada hand sanitizer? Ya kan? Tidak ada disinfektan. Ketika ada COVID, semua pakai disinfektan. Tangga-tangga pakai disinfektan, handle pintu pun harus pakai disinfektan. Betul? Pintu pakai disinfektan. Pegangan lift pakai disinfektan. Semua colokan lift pakai disinfektan. Sekarang kan lift nggak pakai pencet tangan, jadi pakai RFID. Tambah lagi alat. Sekarang pakainya kalau nggak pakai RFID, pakai sensor tangan, sensor sentuh. Kalau di terminal Bandara Soekarno-Hatta dia pakai tekan pedal gas gitu, pakai kaki tekan. Jadi nutup lift itu nggak boleh pakai tombol, Mas, nggak boleh sentuhan, pakai kaki dia. Jadi peralatan kan semua dibeli, pasang. Tapi apakah ada tambahan kontrak? Belum tentu. Nah ini semakin ketika model-model monopoli karena kebijakan tadi ya, itu nanti biasanya risikonya ketika kita tidak bisa menambah price, jadi sini menambah tarif, tapi kita harus menambah beberapa peralatan berdampak pada penambahan cost. Nah, nanti di sini Mas, total cost-nya dan cost marginalnya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi harus hati-hati dan pinter caranya. Tapi gini Mas, saya ngasih kata kuncinya gini. Strategi memenangkan parkir itu dengan menangkan cleaning service itu sama. Nah, kata kuncinya di situ ya, sama. Jadi Anda harus memegang market share yang banyak. Jadi prinsipnya gini Mas Pramudita, kalau bisnis cleaning service yang tanggung-tanggung, harus perusahaan besar. Jadi Anda harus cari investor yang berani invest besar. Kalau investornya nanggung, udahlah, pasti Anda nanti jadi bulan-bulanan cleaning service yang lain. Jadi harus pemainnya besar. Karena kenapa? Anda harus bisa menguasai satu wilayah itu dengan jadi intinya gini, Anda harus jadi raja kecil meskipun di kota kecil. Bisa dipahami? Anda harus jadi raja kecil, penguasa pasar, meskipun di kota kecil. Nggak apa-apa. Daripada Anda jadi pemain biasa di kota besar. Lebih dipilih Anda jadi raja kecil di kota kecil. Artinya apa di sini? Anda punya site yang banyak, misalnya Solo, Anda pegang Solo. Rumah sakit di Solo ada 8, 6 Anda pegang. Itu Anda udah bagus. Biasanya nanti setelah itu untuk penanganan rumah sakit, muncul rumah sakit baru di Solo, peluang besar bagi Anda untuk bisa memenangkan persaingan di situ. Karena kenapa? Karena tadi itu, ketika Anda sudah memegang pelanggan yang banyak, maka efisiensi, bahasa ini ya, efisiensi pengelolaan SDM dan peralatan itu jadi lebih mudah. Ini saya menggok dikit boleh ya? Contohnya misalnya gini Mas, kita satu rumah sakit disuruh nyiapin 2 alat mobil pel. Berapa harga satu mobil? Ratusan juta, Mas. Nah, gimana cheatingnya? Gimana triknya kok cheating? Triknya bagaimana? Anda beli 3 alat untuk 2 rumah sakit. Jadi judulnya satu di rotasi. Kan lumayan, Mas. Iya kan? Alat pelnya, karena kan bisa jadi nanti dia bisa diatur shiftnya. Shift pagi ngepel di rumah sakit A, nanti shift malam dia ngepel di rumah sakit B. Sehingga pada saat pagi sama-sama sudah kinclong. Bisa gitu nanti. Setelah itu nanti ada yang nyapu bersihkannya menjelang makan siang, nanti satu lagi menjelang setelah asar misalnya. Bisa diatur seperti itu. Yang penting kontrak kita untuk melakukan pengepelan menggunakan mobil 1 hari 2 kali tercover. Meskipun barangnya di rolling gitu ya.
Kalau Anda megang 5 rumah sakit, bisa jadi yang seharusnya butuh 10, Anda cukup beli 6, Mas. Betul enggak? Artinya apa di sini? Dia rata-rata dari menghandle satu rumah sakit, kalau tanpa teman, artinya kita nggak punya pelanggan lain, ya kita harus beli 2 mobil. 2 mobil alat pel tadi ya. Alat pel yang bentuknya kayak mobil-mobilan tadi, mobil listrik. Tapi ketika Anda punya 6, dia punya 10, Anda cukup belinya 6. Jadi 6/10 Anda bandingkan, satu beli 2, satu lagi belinya cukup 0,6. Kalau seperti itu, Anda bisa menekan harga nggak? Bisa kan? Nah, pikir parking sama seperti itu melakukannya. Nah, ini pelajaran saya kalah di parkir, kesimpulannya seperti itu. Kalau mau main bisnis services, kuncinya satu, jangan tanggung-tanggung. Lebih bagus Anda kongsi dengan orang lain daripada Anda punya sendiri tapi kelasnya kecil. Mending Anda nanti gabung sehingga Anda kelasnya menengah, meskipun nanti berbagi, tapi kekuatan modal menengah itu bisa berpeluang untuk menghindari Anda dari kekalahan berkompetisi. Kira-kira gitu. Itu ya. Ada tanggapan lagi atau pertanyaan? Untuk kontrak biasanya berapa lama ya Pak kayak gitu? Oh, tergantung Mas. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa per 3 tahun. Biasanya upayakan jangan setahun, Mas. Setahun itu singkat banget. Singkat banget. Jadi gini, Mas. Pemilik aset pengennya cepat. Tapi penyedia pengennya lama. Betul nggak? Iya. Tapi biasanya kalau parkir itu minimal titik amannya per 3 tahun, Mas. Per 3 tahun. Anda bayangkan nanti dia masang dispenser tuh, jadi yang kalau kita masuk kan pencet tombol atau sensor gitu ya. Nanti kan dia palangnya kebuka, itu namanya dispenser. Kenapa dia bisa tahu kok ada mobil? Karena di bawah itu ada sensor, Mas. Sensornya itu bentuknya dia kayak besi yang dialiri mirip magnet gitu. Jadi ketika nanti ada logam lewat di depan, maka nanti dia menandai itu ada kendaraan di atas. Gitu. Kadang-kadang ada sensornya yang nggak bagus. Anda perhatikan. Biasanya nanti tukang parkirnya itu bawa besi, Mas. Dia bukan memukul Anda, enggak. Dia itu nanti akan menggesek-gesekkan atau menyeret-nyeret gitu ya, nyeret logam tadi itu di tempat loopnya. Jadi bentuknya kayak loop dia di bawah itu. Jadi itu dibongkar, Mas, harus dibongkar, dipasangi seperti loop dari tembaga, dari logam intinya, nanti dialirkan listrik, jadi mirip magnet fungsinya. Nanti sama dia digesek-gesek biar nanti si dispenser menandai itu ada kendaraan di atasnya. Anda bayangkan kalau cuma setahun. Belum balik modal membiayai masang dispenser, belum lagi nanti posnya, portalnya, segala macam. Ini Mas talangnya. Jadi alat untuk ini, untuk hiupnya. Jadi pas hujan nanti kan nggak boleh ngeluarin uang basah karcisnya. Nggak bisa. Maka kita harus buat kanopinya. Betul nggak? Iya, kanopinya harus ada itu nanti. Apalagi kalau sekarang pakainya sensor penuh atau kosong lotnya. Lah itu lebih mahal lagi itu nanti ngelepasin. Biasanya nanti dia minta minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Nah, kalau cleaning service karena investasinya relatif kecil, investasinya itu paling ini Mas, nanti pengharum ruangan gitu-gitu. Kalau di WC ya, trut, nah gitu. Itu dipasangi biasanya satu paket dengan si yang punya kontrak. Itu nggak terlalu besar lah. Kalau nanti peralatan kan bisa moving ya. Tapi kalau yang parkir ini kasihan, Mas. Nanti ngelepas dispenser, pos dan segala macam itu besar. Belum lagi nanti buat rambu nanti buat proposal. Ya kalau bisa minimal 3 tahun lah. Lobby lah sama yang manajemen buildingnya ya. Biar nanti Anda tidak mengalami kerugian gitu ya. Gitu. Maka nanti dalam bisnis memang perlu jaringan, Mas, perlu pertemanan agar kita tidak dicederai nanti di tengah jalan gitu ya. Nanti kita bisa rugi. Gitu, Mas Bagus. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain?
Nah, ini contoh ilustrasi sebuah contoh ketika ada serangkaian produksi dengan ilustrasi revenue. Jadi ada marginal revenue dan nanti ada cost. Nah, ini cost-nya menarik ya, makin besar. Ini mungkin tadi contohnya persis kayak tadi saya sampaikan. Ada penambahan kan makin besar, makin hari makin kecil nanti, tapi bisa jadi ada siklus besar lagi nanti satu saat. Nah, ini pertanyaan adalah kapan kita harus berhenti produksi? Kapan kita harus berhenti produksi? Anda perhatikan, marginal revenue 162, tapi marginal cost 90. Anda produksi nggak? Lanjutkan nggak nih? Lanjutkan nggak teorinya? Kalau marginal revenue lebih besar daripada marginal cost, kita mesti profit nggak? Atau dilanjutkan nggak jumlahnya? Seharusnya dilanjutkan ya. Karena kan penambahan cost-nya lebih kecil. Artinya di sini Anda penambahan revenue-nya lebih besar daripada revenue marginal cost. Ini artinya apa? Penambahan quantity Anda masih surplus. Gitu kan ya? Terus sampai nanti Anda perhatikan tapi pada titik di level ini di 5 ke 6. Marginal revenue 62, marginal cost-nya 80. Artinya apa di sini? Penambahan dari 5 lot ke 6 lot itu Anda menghasilkan marginal revenue 62, tapi marginal cost-nya 80. Menarik nggak? Nggak menarik jawabannya kan? Kalau nggak menarik nggak usah dijual, nggak usah Anda tambah. Kalau bisa, yang jadi masalah biasanya pemberi kerja memaksa, harus bisa Mas demi keadilan masyarakat Indonesia. Itu repot jadinya. Ya, Anda cari nantilah caranya biar supaya itu bisa Anda atur-atur sedemikian rupa sehingga tidak menarik. Kira gitu. Lanjut. Sama ya seperti tadi posisinya, ini yang tadi saya ceritakan. Rencana produksi di atas 5 karena kenapa? Penambahannya mungkin minus. Jadi nanti ada kondisi di mana ketika ada penambahan, ada beberapa kondisi di mana nanti posisi total cost dan total revenue itu nanti sama nanti ketika dibandingkan. Sehingga nanti akan kita cari di quantity atau lot berapakah kita layak untuk nambah, atau di quantity berapa kita sebaiknya tidak nambah. Sebaiknya tidak nambah. Oke, lanjut. Kebijakan pemerintah terhadap harga. Pemerintah menanggapi persoalan monopoli dengan melakukan salah satu dari 4 cara. Ini caranya pertama adalah mendorong industri monopoli menjadi lebih kompetitif. Nanti di sini mereka didorong untuk bisa berkembang, tidak hanya fokus dalam satu lini, tapi nanti memperluas lini tadi menjadi lini yang lebih besar, lebih luas. Contohnya di awal pemerintah itu memberikan hak monopoli untuk Tata Bogasari ya, sebagai perusahaan swasta yang punya hak tunggal. Anda bayangkan hak tunggal untuk ngimport gandum. Nah, setelah itu diberikan dalam waktu berapa tahun, Bogasari bisa berkembang. Nah, akhirnya pemerintah mendorong, kamu jangan jual gandum tok lah, coba dibuat lebih bagus lagi. Akhirnya, biar supaya nanti masyarakat Indonesia gemar makan mie instan, maka dibuatilah Indomie, Sarimi, dan Supermie. Dan sekarang kita dicintakan ya. Apa slogannya Mas Anggito? Indomie? Selera aku, Seleraku dan seleramu, dan selera kita semuanya gitu. Selera Indonesia gitu ya. Itu kan berekspansi dia. Awalnya hanya satu produk namanya tepung gandum, bergerak menjadi varian yang lebih banyak. Setelah itu ada lagi enggak? Ada misalnya. Muncullah nanti misalnya usaha-usaha lain seperti cake atau cookies ya. Nanti menghasilkan ada Nissin,
Ada Nissin, ada Kongguan, dan seterusnya. Itu kan berkembang. Sekarang ada Sari Roti gitu ya, Rami, dan Sari Roti, dan teman-temannya lah seperti itu. Maka industri gandum yang awalnya di-trigger oleh pemerintah dengan satu perusahaan monopoli gandum, Bogasari, sekarang sudah mulai banyak penggunanya. Ketika sudah banyak, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mencabut hak monopolinya Bogasari. Itu kalau nggak salah di tahun 90-an kalau nggak salah. Sudah dicabut dan akhirnya sekarang bebas. Pemerintah swasta boleh mengimpor gandum. Misalnya seperti itu. Boleh mengimpor gandum dan boleh mengelola masing-masing. Karena kenapa? Sudah tidak perlu lagi ya, perlindungan untuk impor gandum di awal tadi. Pertanyaannya adalah kenapa kok pemerintah harus memberikan hak monopoli? Ada yang tahu nggak kira-kira? Sebenarnya sudah dijawab di atas ya, di slide-slide di awal. Kenapa kok sampai pemerintah berpikir hanya memberikan hak tunggal kepada PT Bogasari untuk impor gandum? Memang yang lain nggak bisa? Bisa banget. Kenapa nggak bisa? Nggak diberikan pemerintah? Ada yang bisa ngasih jawaban? Alasannya kira-kira? Yang off cam coba kita panggil. Oh, banyak gitu ternyata. Nirzala Atta Nafisa. Nah, pokoknya yang off cam dipanggili. Ayo Mbak, bangun Mbak. Mana orangnya? Jihanifa, bangun. Nah, ternyata udah tidur, Mas. Nidomun, Josephine Karin, Rehulina, mana nih Baru Kaban? Tidur juga. Nggak ada yang bangun, Mas. Mas Bagus. Kalau kuliah malam, pada ngantuk berarti ya, pada tidur ini. Kira-kira kenapa? Pemerintah memberikan hak monopoli. Jawabannya adalah, ini biar cepat ya, jam 9 kita selesaikan lah. Udah pada ngantuk kelihatannya. Pertimbangan pemerintah adalah untuk efisiensi. Jadi kalau banyak dibiarkan dia berkompetisi, memang akan terjadi kompetisi, tapi nanti tidak akan ada perusahaan besar. Karena kenapa? Kalau dari kecil sudah terbiasa sudah betul-betul saling berkompetisi, maka dikhawatirkan skala pemesanan mereka ke luar negeri itu selalu kecil. Atau nanti yang lebih repot lagi adalah justru pemain lokal diatur oleh pemain dari luar. Bisa dipahami nggak di sini? Jadi distributor, ini sering terjadi sekarang. Indonesia itu dijajah sama Singapura. Dari jalur mana? Jalur distribusi. Karena kenapa? Karena pemain-pemain di Indonesia itu pemainnya kecil-kecil. Dan semuanya misalnya belinya ke Singapura. Akhirnya apa? Sama Singapura diatur kita, dijajah kita. Nah, yang coba Anda bayangkan, dikumpulkan sama pemerintah satu pintu melalui misalnya PTX, kalau untuk gandum tadi PT Bogasari. Sehingga kalau dia order itu bukan 1 ton, 2 ton, tapi 1.000 ton, 2.000 ton. Atau mungkin 1 juta ton. Nah, kalau seperti itu, powernya Bogasari untuk bernegosiasi dengan prinsipal atau dengan pabrikan, kira-kira kuat nggak? Jadi kuat kan? Karena kenapa? Dikumpulkan semua ordernya tadi itu untuk bargain dia. Tawar-menawar dengan pabrikan. Nah, kalau seperti itu, mereka datangi Bogasari, sungkeman itu. Tapi kalau kita dibiarkan dari awal perang, ya kompetisi, ya memang hidup kompetisinya. Tapi akhirnya apa? Pengusaha yang muncul itu yang kecil-kecil semua. Dampaknya apa? Kita akan diatur oleh manufaktur dari luar. Jadi monopoli dalam kondisi terbatas itu baik. Untuk apa? Mengkondisikan
pasar di Indonesia. Tapi nanti ketika kompetisi sudah terbentuk dan pemain-pemain besar sudah mulai muncul di Indonesia, seharusnya itu dicabut hak kekhususannya. Karena kenapa? Posisi sudah kuat, kebutuhan sudah mulai meningkat, nggak perlu lagi trigger pemerintah untuk melakukan monopoli. Itu kira-kira seperti itu, bisa dipahami ya. Meregulasi perilaku monopoli, meregulasi bagaimana mengatur, maksudnya di sini. Bagaimana nanti si perusahaan monopoli tidak apa namanya, tidak semena-mena atau nanti mudah atau nurut dengan pemerintah, bisa jadi seperti itu. Kenapa monopoli itu memang didesain oleh pemerintah. Daripada nanti, contoh misalnya gini, Anda perhatikan aja lah, PDAM itu kan perusahaan negara ya, perusahaan daerah gitu ya. Artinya perusahaan pemerintah daerah, punya pemerintah juga meskipun cabang daerah. Kalau itu tidak diatur, apa yang terjadi? Yang terjadi seperti sekarang kompetisi air minum dalam kemasan. Anda lihat kan jadi kayak tidak teratur gitu ya. Masing-masing bisa jual. Dan bagaimana quality controlnya? Kan jadi masalah. Ketika diatur, pokoknya yang boleh masarkan ke masyarakat hanya satu atau hanya wilayah. Nah, boleh lebih dari satu, tapi hanya wilayah tertentu. Nah, itu dari sisi pengendalian, dari sisi hak tarif segala macam itu bisa lebih teratur. Itu orang Jakarta pernah ngerasa itu ketika perusahaan air minum Jakarta ya, itu dikelola oleh Perancis, konsorsium dari Perancis itu harganya mahal, layanannya nggak bagus. Kalau mau protes, pemerintah nggak bisa, karena kenapa? Sudah ada kontrak dengan mereka. Dampaknya akhirnya harus ngalah atau bayar denda untuk mengembalikan pengelolaan itu kepada pemerintah Jakarta waktu itu. Dan akhirnya pemerintah mengambil opsi kalau nggak salah mengganti rugi untuk mengembalikan kepada Palijaya kalau nggak salah ya. Itu hak pengelolaan air bersih di Jakarta kembali kepada pemerintah. Regulasi perilaku monopoli, mengubah seluruh atau sebagian perusahaan swasta monopoli menjadi perusahaan negara, bisa juga seperti itu. Jadi awalnya perusahaan swasta dilihat ini prospek dan mengandung unsur atau hajat hidup orang banyak, akhirnya pemerintah membeli perusahaan tersebut untuk dijadikan perusahaan milik negara. Bisa nggak terjadi? Bisa sekali. Beberapa perusahaan perbankan itu aslinya itu ada perusahaan swasta. Sama pemerintah, akhirnya dibeli sahamnya. Dan akhirnya menjadi perusahaan plat merah. Nah, seperti itu. Membiarkan segala sesuatu seperti apa adanya. Ini bisa jadi tanggapan pemerintah atas kondisi monopoli tertentu. Ini biasanya terjadi ketika monopoli ekonomi dan itu sifatnya memang sulit untuk dikendalikan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Telah terjadi monopoli tapi pemerintah cuek dengan itu. Dan ini monopoli ekonomi atau monopoli umum, bukan karena regulasi. Ada yang bisa ngasih contoh? Sudah terjadi pasar monopoli tapi pemerintah membiarkan saja seakan-akan. Ada yang bisa ngasih contoh? Saya belum bisa, Pak. Ya, yang lain Mas? Izin mencoba, Pak. Ya, coba. Kalau itu Pak, air kemasan mineral, Pak. Air mineral kemasan. Itu kan nggak ada monopoli. Kalau penguasa pasar ya, tapi monopoli kan nggak. Katakan Aqua gitu ya. Kan Ya, dia nggak Pak. monopoli, tapi dia memang menguasai pasar market share istilahnya. Pangsa pasar terbesar iya, tapi dia sebenarnya bukan monopoli. Ada Mas contoh, dan itu barang itu ada pakai biasanya. Dan kita nggak sadar. Bensin, Pak. Bensin kan karena pemerintah Mas. Subsidi lagi. Ada
punya laptop, OS-nya pakai apa? Windows, Nah, Windows, Windows. Pak. sebutkan selain Windows. Mac, Ada palingan Apple, ada iOS, ada Linux, Pak. Ya, tapi berapa orang pakai Linux? tidak Iya. banyak Pak. Hah? Tidak banyak. Ya, belum kecil kan pernah ya? nemu, Pak. Ya, pakai Macintosh pun kan juga nggak terlalu banyak, hanya orang pakai pakai yang Mac ya. Baru dia pakai aplikasi itu. Itu pun coba Anda perhatikan, aplikasi Mac itu kan nanti selalu menyesuaikan dengan aplikasi Microsoft. Saya nyebutnya Microsoft saja Windows. Betul nggak? Iya kan? Pemerintah membiarkan ini nggak? Arti kan sebenarnya gini, Microsoft itu monopoli. Microsoft itu monopoli. Tapi sama pemerintah dibiarkan. Satu lagi misalnya, itu kan sering udah ada PR kan ya sekarang, PR gitu, tugas-tugas, Oh, suruh nyari iya, Pak. data, betul kan ya, nyari bahan, bacaan segala macam. Ketika Anda melakukan pencarian, mesin pencarian yang Anda pakai apa? Google, Pak. Nah, Google. Selain Google, ya Google gitu ya. Microsoft Ada Bing, sebenarnya, Pak. Mas. Terus engine Google itu udah memonopoli. Apa sikap pemerintah? Ya, biarin aja udah. Karena kenapa? Itu hal yang terjadi karena secara alamiah di ekonomi monopolinya. Dan pemerintah kalaupun cawe-cawe belum bisa memberikan alternatif solusi. Ini satu lagi, Mas, konyol tapi terjadi. Kita chatting pakai apa, Mas? WhatsApp, Pak. Iya, ada nggak yang lain? Ada Line, ada Discord. Ya, berapa persen yang pakai? Ya tidak banyak, Pak. Nah. Kalau di Indonesia tidak banyak. Di Cina, WA itu dipersulit. Tapi Cina menyiapkan aplikasi lain, WeChat. WeChat, oh ya. Nah, iya kan? Jadi kalau WeChat itu dipaksakan. Dia pakai WhatsApp, itu nanti proses verifikasinya ribet. Itu contoh ketika pemerintah beraksi atas satu monopoli. Jadi Anda bisa perhatikan nggak? Indonesia bisa galau loh kalau misalnya server WhatsApp dimatikan sama pengelola WhatsApp. Nggak suka-suka dia. Itu bisa galau nasional tuh, Mas. Bisa menjadi hari galau nasional itu nanti. 2 hari. Ketika kapan? Ketika server WhatsApp-nya down tiba-tiba. Berapa waktu yang lalu terjadi ya? Iya, Pak, sejam. Iya, Dari Pak. pagi Tidak sampai lama, Pak. Nah, galau kan banyak orang, akhirnya galau, wah, WhatsApp nggak ini. Kok dulu kita masih kecil nggak ada WhatsApp juga hidup sehat gitu ya. Sekarang mati berapa jam ini sudah galau. Ini contoh tindakan pemerintah atas kejadian monopoli, dia dibiarin sama dia. Kenapa? Karena bisa jadi pertama dia melihat tidak ada esensi atau tidak ada korelasi nanti dengan apakah kesejahteraan, dengan apakah keamanan dan sebagainya. Bahkan sekarang ikut-ikutan pemerintah menggunakan WhatsApp sebagai proses autentifikasi, betul nggak? Kan lucu jadi. Jadi pemerintah pakai jasa layanan swasta, bukan dia buat sendiri, tapi nggak apalah dengan alasan atas nama efisiensi gitu ya misalnya. Ya, kita terima aja lah seperti itu. Itu contoh beberapa sikap pemerintah. Ini contoh yang keempat ya, membiarkan segala sesuatu seperti apa adanya. Karena kenapa? Bisa jadi di sini berarti pemerintah menganggap campur tangan dia dalam bidang tersebut itu tidak signifikan atau tidak krusial, meskipun ketika ini saya menggok ke Arab ke politik dikit ya, politik dikit boleh ya biar supaya nanti kita update. Pemerintah sempat takut waktu beberapa tahun yang lalu ketika fenomena Arab Spring gitu ya. Jadi ada guyonan di Mesir itu, Anwar Sadat dikalahkan dengan kudeta. Husni yang kedua setelah Anwar Sadat siapa? Presiden Mesir. Gamal Abdel Nasir dikalahkan dengan kudeta, tapi menjatuhkan Husni Mubarak menggunakan sosmed. Jadi Husni Mubarak jatuh itu karena sosmed kata orang Mesir. Nah, itu sempat Indonesia ketar-ketir ketika terjadi demo besar-besaran, dan waktu itu koordinasi menggunakan WhatsApp. Mempori BEM se-Indonesia itu menggunakan WhatsApp. Sempat waktu itu beberapa hal itu diblokir ya, disuspend beberapa kali. Nah, ya
Akhirnya dibiarkan saja sekarang. Kalau Cina udah jelas dari awal mengontrol sosmed mereka dengan ketat karena tidak ingin terjadi dinamika yang sifatnya meluas, menyebar gitu ya, dan tidak terkontrol karena mereka yang negaranya sangat represif sekali dengan masyarakatnya. Kira-kira seperti itu. Lanjut ya, masih ada 5 menit. Diskriminasi harga adalah satu praktik bisnis yang menjual barang sejenis dengan mengenakan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Problemnya adalah ini etis enggak? Coba kita lanjut. Diskriminasi harga tidak mungkin dilakukan atas satu barang yang dijual dalam pasar kompetitif. Nggak mungkin. Ya kan? Jual beras khusus, ya nggak bisa. Ya berasnya itu ada. Dan kalaupun dibilang beras khusus, misalnya beras Bulog, maka yang jual beras Bulog itu banyak. Atau misalnya beras Bulognya dijual dari Bulog, kalau dijual dari pedagang biasa, nanti biasa jadi ya dia ngambil untung dikit lah gitu. Beda. Untuk saat menerapkan diskriminasi harga, satu perusahaan harus memiliki kuasa market. Jadi ada penguasaan pasar yang besar agar bisa terjadi diskriminasi harga. Jadi intinya di sini diskriminasi harga itu bisa dilakukan dan hanya bisa dipraktikkan oleh penguasa pasar, termasuk pemerintah. Pertanyaan adalah untuk apa dilakukan diskriminasi harga? Untuk apa dilakukan diskriminasi harga? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab Pak. Mungkin seperti Pertamina Pak, agar subsidinya bisa tepat sasaran. Strategi? Agar subsidinya bisa tepat sasaran Pak. Mungkin seperti Pertamina. Subsidi tepat sasaran. Ya bisa terjadi. Misalnya jadi antara solar umum dengan solar industri gitu ya. Solar umum dengan solar industri sama-sama solarnya, tapi nanti kalau dia warnanya beda, ya, tapi ada beda juga Mas, beda warnanya, pewarnanya. Iya kan? Beda Iya, pewarnanya. Tapi oke lah, itu bisa dijadikan sebagai contoh. Jadi hanya beda warna itu menentukan harga yang beda. Jadi gampang Mas. Jadi di pembuatan beda warna itu biar apa? Biar nanti saat sweeping, saat sidak itu gampang ngeceknya. Judulnya industri tapi solarnya solar warna yang seperti dipakai solar biasa diisi di pom bensin. Itu ditangkap mereka. Ini kamu pasti beli pasar gelap. Jadi solar industri. Ada yang tahu nggak harga solar industri berapa? Bisa Ada biar siap-siap. 14 Pak. Hah? 14 ya Pak? Lebih Mas. Oh lebih. Kalau solar biasa kan 6.800 ya? Iya Pak. Nah, 65 atau 68. Harga solar industri berapa? 17.000. Mantap harganya. Mahal sekali Pak. Sekali Mas, mahalnya sekali. Atau berkali-kali mahalnya. Nah, jadi Subsidinya Padahal, banyak banget, padahal Pak. penggunanya sama, Pak. gimana? Penggunanya sama. Sama. Makanya kalau Anda jadi industri, jadi pakainya solar atau Dexlight. Ini nggak bener ini. Dexlight kan mesti 11.000 ya atau 12.000. Dexlight Ya kan? 17 Pak. Hah? Berapa? Dexlight 17. Dexlight 17. Iya Pak. Itu atau yang bukan Dexlight kali Mas, di atasnya Dexlight apa? Pertamina Dex kali. Oh iya itu Pak maksudnya Pak. Ya, Dexlight itu kan sebenarnya adalah solar yang bagus campur solar biasa. So, kita ini solar paling terjelek di dunia, Mas. Tapi saya bangga pakai solar karena kenapa? Dengan solar jelek aja mobil udah bisa jalan bagus. Apa pakai bagian bagus-bagus gitu ya? Irit banget Pak. Iya, jadi yang sebenarnya salah bukan yang jual solarnya. Kalau saya harus memberikan apresiasi kepada yang buat mesinnya, Mas. Nah, gitu caranya. Memberikan apresiasi kita kepada orang-orang otomotif gitu ya, atau orang-orang manufaktur mesin ya, permesinan yang bisa mendesain mesin pakai solar, biosolar ya. Sekarang kan bisa B40. Kalau pemerintah mau buka tuh B40 bisa. Artinya apa? Biodiesel 40% menggunakan minyak nabati sawit. Di Eropa tuh udah 10 tahun yang lalu dipakai. Tuh, diskriminasi harga bisa terjadi karena ada pengendalian harga. Kenapa? Bisa jadi pertama adalah karena tadi program subsidi tepat sasaran atau misalnya program untuk
menjangkau atau memberikan perbedaan terhadap grade pelanggan yang ada. Jadi bisa jadi memang motifnya tidak hanya masalah program pemerintah, tapi juga bisa jadi karena adanya keistimewaan kepada kelompok pelanggan tertentu yang nanti akan mendapat fasilitas atau mendapat kelebihan karena kontribusinya kepada si supplier tadi. Ini bisa terjadi. Oke, cukup ya. Nanti kita masuk ke monopolistik. Dan besok lanjut lagi bisa besok mungkin 7:30 ya kita mulainya. Nanti kita masuk ke monopolistik dan nanti lanjutkan duopoli dan duopoli ya terakhir ya. Gitu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.